cutting dulu Mas. Tadi padahal nggak pakai masker. Terus disuruh Mas Bidat pakai copot lagi gitu. Iya Pak, biar kelihatan pakai masker. Biar kelihatan pakai masker. Padahal ini terbuka, nggak apa-apa. Oke, gimana? Saya asalnya Sri Rezeki Mas. Oke. Semarang. Kemarin udah pernah sempat main ya. Iya. Saya dosen di FSH, Fakultas Syariah dan Hukum. Awal masuk? Awal masuknya saya 2019. Jadi saya di sini sama kamu di UIN itu lebih lama kamu di sini. Oh iya, saya 18 nggih, Pak. Saya baru 2 tahun. 2 tahun. Alumni pundi, Pak? Saya dulu, nah ini apa? Sangat menarik ini Mas. Menarik. Ya. Karena kita ngomongin santri, tapi saya sendiri nggak pernah jadi santri. Sama dengan halnya Sama. saya, Kamu saya juga nggak pernah. SMA biasa. Nah, saya juga dari kecil bahkan nggak pernah sekolah agama. SD swasta, SD Nasima saya. Terus SMP-nya SMP 1 negeri biasa. SMA-nya SMA 3 negeri biasa. S1-nya Hukum Undip. Nah, S2-nya di Malaysia, Fakultas Hukum biasa juga. Jadi saya nggak pernah nyantri, tapi saya kagum banget sama teman-teman saya yang bisa jadi santri. Menurut saya keren banget, makanya saya pengen ngobrol-ngobrol ini tentang Hari Santri. Menurut Bapak itu santri itu gimana, Pak? Santri itu ya, nah ini menarik ini Mas. Kalau ditanya santri itu bagaimana gitu ya, mungkin ini saya pandangan dari orang awam ya Mas ya. Nah, orang awam itu kalau setahu saya yang namanya santri itu adalah orang yang mondok. Iya. Nah, betul nggak? Iya. Nah, betul ya. Dari dengan kata yang mondok itu ayo mondok gitu. Nah, ayo mondok gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Berarti biasanya kalau saya itu kalau tahu yang namanya santri itu pasti ilmunya dalam Mas. Apalagi soal kitab gitu ya. Wah, berarti dia bisa baca Arab gundul. Nah, saya Jawa gundul aja bingung Mas, apalagi Arab gundul gitu ya. Terus saya juga punya teman-teman santri yang hafal Quran. Hafid. Wah, itu keren banget ya Mas ya. Nah, makanya itu saya apa namanya? Makanya saya selalu kagum sama teman-teman saya yang berkesempatan menjadi santri. Dulu saya pengen saya mondok. Tapi takut. Takut karena saya dari umum itu kan. Wah, ini gimana ini? Saya juga nggak pernah keluar dari rumah, maksudnya selalu sama orang tua di rumah itu. Nah kan kalau mondok kan jauh dari orang tua, terus di luar rumah, terus juga pulangnya juga paling berapa? 1 semester sekali ya? Iya, 1 tahun kadang 2 kali, kadang yang cuma 1 kali Pak. Nah itu Mas, itu menurut saya salah satu kelebihan santri. Dia punya apa ya, semacam kemandirian tuh yang lebih daripada orang-orang yang nggak nyantri, yang nggak mondok. Nah itu saya punya teman-teman saya yang dia mondok itu kelihatan kedewasaannya itu lebih dapat. Dia lebih pinter, lebih cerdas dalam mengelola emosi, lebih disiplin, lebih biasa hidup mandiri gitu. Nah itu salah satu kelebihan atau menurut saya kerennya santri gitu ya. Kerennya dia dari kecil, dari usia SMP SMA Mas Wahyu ngapain? Main. Nah, main kan sama. Saya juga SMP saya masih hujan-hujanan. Masih main bola hujan-hujanan, rebutan kelereng gitu kan. Di luar sana ada santri yang santri ngaji gitu ya, Pak. Hujan ngaji ya kan. Udah hafal Quran, udah baca fa'alu, nah itu kan. Nah, itu ya jadi masa mudanya itu bermanfaat banget. Iya, bermanfaat. Kalau kayak saya dulu inget, ya elah masa SMP saya, SMA saya paling juga cuman buat main-main doang gitu kan. Aja ya, Pak? Iya, kayak nggak manfaatnya kurang lah. Tapi kalau santri, wah keren banget kan. Masih muda, usia-usia remaja, yang mungkin anak-anak lain guyon-guyon, dolan-dolanan, mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Bahkan setiap waktu ngaji ya Pak. Kalau dari manusia umum sendiri kan pasti kan ngaji pulang main gitu, lupa dengan betul yang akan dapat di ngaji tersebut gitu. Lingkungan. Apa itu Mas Bidat, bahasa Arabnya lingkungan apa? Bi'ah itu Mas. Itu salah satu yang menurut saya juga keren.
kalau kita di pondok, orang santri di pondok itu dapat biahnya itu loh Mas. Lingkungannya itu loh 24 jam loh. Ya kan? Kadang jam tidurnya sedikit. Nah, maksudnya dia dalam satu hari itu dapat lingkungan yang bagus. Bisa hidup di bawah pengawasan kiai yang pasti akhlaknya terjamin itu lah. Itu kan susah Mas kalau kita nggak di pondok, ya kan? Cuma dapatkan di pondok ya Pak. Nah, makanya besok kalau punya anak, Mas Wahyu pengen dipondokin apa enggak? Kalau dari saya sendiri pengalaman pribadi ingin dipondokin Pak. Ingin dipondokin. Biar gak seperti bapaknya. Kalau udah punya anak. Iya. Lah, ibunya sudah ada? Belum. Okay. Belum ada. Oke, ya sama saya juga. juga. Oke, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya rencana dulu ya Mas ya. Ya sih sekarang pondok pun juga udah keren-keren ya Mas modern, ya. sangat modern sekali. Nah, betul. Apa ya? Lebih keren, lebih. Nah, Islamic boarding school itu kan sekarang udah malah gini. Kayak dulu mungkin orang-orang tua mungkin ini kayak saya ya, yang orang-orang awam, orang-orang umum gitu ya, kita mau mondokin anak, waduh ini gimana nih, apa fasilitasnya, gedung sekolahnya gimana, kehidupannya gimana gitu kan, apalagi yang kayak saya yang princess gitu loh Mas, wah nih orang kota gitu. Nah kan kalau saya kan, wah gimana ini tidur apa namanya satu ruangan berbareng-bareng gitu kan, wah takut itu kan. Tapi sekarang kayaknya kalau ngeliat-liat di Instagram itu banyak deh pondok-pondok yang sekarang udah keren-keren banget itu ya. Kira-kira ada gimana itu Mas? Kalau dari Mas Wahyu kan dulu pernah di madrasah, itu gimana kalau melihat pondok-pondok yang modern itu? Kalau menurut saya sendiri sih sangat pas di waktu sekarang Pak. Sedangkan melihat dari anak-anak sekarang kan juga melihat yang dia pas, yang dia mau dan sebagainya gitu Pak. Jadi sangat pas kalau diterapkan di zaman sekarang. Kalau sedangkan contoh pondok salafi ngaji terus, pasti kan dengan diterapkan di anak sekarang kan pasti akan jenuh kan. Benar. Bukannya pondok-pondok salaf pun sekarang udah banyak yang bagus. Iya kan? Bagusnya dalam artian dalam struktur pembangunan atau apa gitu. Kan kalau pembangunan pasti ya banyak, tapi kan kalau sistem pengajarannya kan anak sekarang itu cenderung jenuh gitu loh Pak, ngaji terus nggak ada, misalkan ada keterampilan ekstra dan sebagainya gitu. Pasti itu harus diterapkan seperti itu Pak. Ini kayaknya ini menarik ya Mas ya, kita ngobrolin nggak tahu nih akhirnya sampai ke sini kan. Jadi kayak pondok itu ingin menjawab tantangan zaman. Kan gini Mas, kalau saya beberapa kali ngeliat literatur dan dulu waktu saya kuliah di Malaysia ya. Kalau di luar negeri itu baik negara kayak UK, Inggris, di Amerika segala macam, di Malaysia, di India segala macam itu boarding school itu udah umum. Banyak banget. Jadi memang biasa boarding school. Nah, boarding school itu kan kalau di Indonesia ya sama aja kayak pondok kan. Nah, ini saya sekarang pengen tahu Mas, boleh nggak nih kalau saya tanya sama teman? Boleh Pak. Nah, saya pengen tanya sama Mas Bidat dulu ya. Sini Mas Bidat, jangan jauh-jauh dong. Maskernya pakai dulu terus dicopot dulu. Oh, nggak usah ya.